Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di media pembelajaran Akbar Borneo 99. Mari kita akan lanjut belajar untuk materi kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik. Yang pertama kita harus paham betul apa sih kedaulatan itu ya. Jadi kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara ya. Jadi di dalam kedaulatan berarti adalah puncak kekuasaan itu sendiri ya, berdasarkan oleh Jean Bodin. Baik, itu adalah pengertian secara umum kedaulatan. Sedangkan kedaulatan itu terbagi ya menjadi ke dalam maupun keluar. Kita lihat yang ke dalam. Kalau kedaulatan ke dalam itu berarti melindungi segenap bangsa di dalam negeri. Kalau di Indonesia, yang kita bahas adalah Indonesia, maka negara Indonesia akan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, apapun itu sukunya, apapun itu rasnya, ya itu tidak melihat dari situ ya, semuanya dilindungi. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum pastinya dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, di alinea keempat ya. Itu pelajaran kelas 8 ya. Kita lanjut lagi. Kemudian ada kedaulatan keluar ya. Kedaulatan keluar sendiri itu adalah berarti hubungan internasional kaitannya. Di sini kita lihat Indonesia akan ikut serta ataupun memang sudah ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain ya. Di sini sudah jelas ada hubungan internasional ya, baik secara bilateral maupun multilateral ya. Yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul ya, atau perwakilan Indonesia di negara lain ya. Kalau kalian ke luar negeri ada masalah, bisa dibantu atau meminta pertolongan di KBRI ya. Kita lanjut ke sifatnya. Oke, yang pertama ada sifat asli. Asli berarti kekuasaan itu tidak berasal dari manapun. Ya, berarti kekuasaan tidak berasal dari manapun. Kalau asli, ataupun tidak berasal dari kekuasaan yang lainnya. Kemudian permanen, kekuasaan itu akan selalu tetap ada selama negara itu masih ada. Kemudian tunggal ataupun bulat itu kekuasaan tidak bisa dibagi-bagi. Contohnya presiden. Kalau presidennya ada dua, maka akan terjadi konflik kepentingan ataupun konflik perbedaan prinsip ya. Maka negara itu akan rentan sekali dengan konflik internal atau dalam negeri. Kemudian dan tidak terbatas. Ya, kekuasaan di dalam suatu negara itu tidak terbatas ya. Yang contohnya adalah presiden dari tahun 1945 sampai 2020 masih memegang kekuasaan tertinggi, itu tidak terbatas ya. Selama negara itu tidak ada, selama negara itu tetap ada ya. Yang diganti adalah orang yang memegang status itu. Oke, kita lanjut ke teorinya ya. Teori kedaulatan itu ada 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Kita akan bahas secara singkat. Apa sih kedaulatan Tuhan itu? Teori ini beranggapan bahwa raja atau penguasa itu mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Jadi segala sesuatu tindakannya adalah berasal ataupun perintah-perintah Tuhan. Ya, rata-rata negara yang menganut ini menggunakan kitab suci sebagai acuan dalam menjalankan sebuah negara. Oke, kita lanjut ke teori
kedaulatan raja. Oke, selama abad pertengahan ya, ini di abad pertengahan paling sering digunakan. Teori ini sangat berkembang. Kenapa? Karena kehendak raja bagaikan kehendak Tuhan. Bahkan ada raja yang menganggap dirinya seperti Tuhan. Ya, itu di abad ini sering terjadi ya. Di mana raja otomatis menjadi puncak kekuasaan tertinggi dan seperti yang ada seperti kerajaan-kerajaan yang ada di negara-negara yang kita ketahui, maka keturunannya secara otomatis akan menggantikan dia. Jadi kalau orang biasa ya jangan bercita-cita menjadi seorang raja atau pemimpin di dalam suatu negara kerajaan itu hanya mimpi. Oke. Kita lanjut ke teori kedaulatan negara. Oke, kekuasaan pemerintah ini bersumber dari kedaulatan negara. Dan negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang tidak terbatas. Dan di sini perlu diketahui, negaralah yang menciptakan hukum. Apakah negara bisa melanggar hukum? Ya, bisa. Di mana kepentingan negara itu diutamakan. Jika kalau diperlukan untuk melanggar hukum, ya demi menyelamatkan negara itu dihalalkan. Oke. Kemudian lanjut ke teori kedaulatan hukum. Oke, di teori ini ya ini adalah kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di mana hukum adalah menjadi acuan dalam menjalankan sebuah pemerintahan atau negara. Jadi ya perlu diketahui juga hukum selalu dibuat dengan orang yang banyak, tidak hanya satu orang. Maka hukum adalah produk musyawarah. Dan hukumlah yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di dalam melaksanakan negara itu sendiri. Oke, kita lanjut kepada teori kedaulatan rakyat. Oke, di sini ini adalah teori-teori modern ya, seperti teori hukum, teori rakyat itu adalah teori yang modern. Dan rata-rata negara di dunia sudah menggunakan teori kedaulatan tersebut. Yang selanjutnya tadi adalah teori kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan diberikan hak ya untuk memilih siapa yang menjadi pemimpinnya. Berarti ada kata memilih bahwa kalau ada yang terpilih menjadi pemimpin, maka pemimpin itu adalah orang yang diberikan amanah. Ya, makanya pemimpin di dalam teori ini harus benar-benar amanah dalam menjalankan kepemimpinan sebuah negara. Karena apa? Karena dia sudah dipilih oleh masyarakat sendiri, maka harus betul-betul kebijakannya itu benar-benar mendukung dan mementingkan kepentingan masyarakatnya sendiri. Oke, kita lanjut ke kedaulatan negara Indonesia. Tadi secara umum adalah teori-teori ya dan sifat dari kedaulatan itu sendiri. Kalau sudah paham, kita akan lanjut di dalam prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Oke. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia itu menganut paham kedaulatan rakyat dan itu terdapat di dalam pasal 1 ayat 2 ya. Dan di amandemen kemudian di situ jelas ya menekankan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya. Jadi kalau sesuai Undang-Undang Dasar maka dipilih ya. Kalau dulu sempat kita Indonesia itu dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih oleh orang-orang atau masyarakat Indonesia. Kita lihat, dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi akhirnya ya, pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka di sini memang benar-benar masyarakat ataupun warga negara Indonesia memegang penuh kekuasaan di Indonesia. Misalkan melalui kalau ada sesuatu kebijakan yang tidak dirasa masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan kepentingan bangsa, maka masyarakat Indonesia dapat menyuarakan ataupun memberikan aspirasinya melalui Dewan Perwakilan atau kepada badan eksekutif ya, atau pemerintah.
karena memang dilindungi oleh negara dan undang-undang. Kemudian perubahan gagasan kedaulatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini membuat perubahan cara rakyat memberikan mandat. Oke, caranya berbeda-beda. Dan Indonesia melakukan pemilu dan ataupun pemilihan umum presiden pertama kali itu di tahun 2004 yang dimenangkan oleh Bapak Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemudian dilanjutkan estafet kepresidenan kepada Bapak Jokowi, dan ini adalah tahun ke-6 Bapak Presiden Jokowi kita memimpin dari pemilihan umum dan diamanahkan kepada beliau. Oke, kita lanjut saja. Di sini menurut Ten Berge adanya prinsip negara hukum dan demokratis yang bersejalan beriringan memunculkan istilah negara hukum demokratis, ya. Apa sih 4 prinsip pokok dari demokrasi yang berdasarkan atas hukum? Yang pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Kemudian pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan. Adanya yang mengikat, ya, berarti aturan itu memang mengikat dan yang pastinya adalah memaksa, ya. Dijadikan sumber rujukan bersama. Yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa atau konflik berdasarkan aturan yang ditaati, ya, bersama, ya, yang pasti dimusyawarahkan di dalam kehidupan bernegara. Itu adalah 4 prinsip dari demokrasi, ya, yang berdasarkan atas hukum, ya. Itu adalah 4 prinsip demokrasi atas hukum, ya. Kita lanjut saja. Oke, berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Oke, ini yang penting, ya. Yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini, ya. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi nggak bisa juga sembarangan. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Jelas, ya, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat karena adalah memiliki lembaga yang berbeda, ya, antara legislatif dengan eksekutif. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ya, menteri-menteri adalah pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar tercantum pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 45, Indonesia mengalami fase demokrasi, ya. Adapun pembahasannya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, itu adalah kedaulatan yang ada di Indonesia, ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya tentang fase demokrasi Indonesia. Oke, segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.